Oke. Ayo beraksi jadikan Indonesia inklusif. Indonesia rumah kita, inklusi harapan kita. Indonesia rumah kita, aku dan kamu berbeda, tak perlu ada di sini. Aku dan kamu berbeda, saling Selamat datang.
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Surabaya, yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Surabaya, kami Sekjen Bapak Komisioner, yang kami hormati Bapak Ibu KKS SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan pagi ini dalam rangkaian acara kami penyambutan tamu dari MKKS SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Senin 4 Desember 2023. Adapun susunan acara pada pagi hari ini insya Allah akan tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan. Marilah dengan mohon ridha Allah pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama membuka dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya sebagai rasa kita kepada tanah air, kita menunjukkan NKRI. Marilah bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dibantu oleh Bapak Didi Kusuma dari Hulu Kalimantan Selatan sebagai Kabid. Saya hormati para calon dari Pak Sekjen Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan saya hormati Pak Edi Setiawan sebagai Subkoordinator Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Pak Ketua KKS dari Hulu Kalimantan Selatan, Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, kalau dari lihat absennya daftarnya tidak apa. Bapak Ibu guru keagamaan dari Kabupaten Surabaya, Bismillah, alhamdulillah dalam pagi hari ini kita diberi kepastian sehingga dapat berkumpul di aula seperti Kabupaten ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk kita ibadah dan kita musyawarah sallallahu alaihi wasallam
Semoga di akhir nanti akan dapat sahabat dari mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kami merasa bangga atau mungkin bersyukur dari Bapak Ibu rombongan dari SMP Hulu Kalimantan Selatan ini bisa selalu dan ke sekolah kami di SMP Kabupaten Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendengar berita dan ini kita sudah hubung sebetulnya. Orang Jawa bilang hubung menyiapkan tempat duduk, hubung dan subuh, dan kalau nanti subuhnya ada atau tidak. Ya, jadi intinya seperti itu. Dan Pak Yus kemarin ya depanis ya, saya di Jogja Pak, sampai tadi pagi ini Pak Kabit saya ini baru siap nanti saya ke sana itu baru pagi. Jadi yang kemarin ketemu juga ada kegiatan dulu, tapi belum ada kepastian dari bapak saya. Kebetulan bapak kami ini jadi kepala sekolah baru Pak, tapi nasibnya lebih baik, jadi nasibnya jadi kami. Seperti kalau sudah biasa itu dari pinggir ke tengah, pinggir lagi, alhamdulillah. Jadi itu dan alhamdulillah baru mulai saya tidak kesini. Perlu diketahui kepada semua bahwa nanti kegiatan ini kami siapkan waktu yang ditentukan dari seberapa di Surabaya sampai seberapa. Di Surabaya itu sebenarnya malam kuliahnya tambah banyak. Di kuliahnya di sekolahnya di Surabaya ada tambah banyak. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, karena yang pendidikan itu nanti anak istimewa, jadi mulai dari menyambut anak-anak dan anak istimewa semua. Dan alhamdulillah kita siapkan anak-anak yang istimewa. Jadi nanti dari saya jadi bahwa ke bawah ada ruang sumbernya di sebelah yang memberikan di situ. Kalau nanti harus ke sana, terus nanti baru geser keluar di depan lagi, ngobrol-ngobrol di depan sana. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dalam menemukan Bapak Ibu. Tapi selama nanti saya di Surabaya, saya siap kalau mau menyantai kemana begitu. Ya Pak, kalau mau nyebrang, di sana katanya ada BPCJ gitu ya. Mendengar saja itu sudah pernah ke sana. Mendengar saja ya, sampai malam. Karena mungkin kalau dari sini ke sana ya sampai malam juga. Jadi sampai pagi ini seperti itu. Hari ini saya dari sini ke sana jadi kebetulan dulu saya pernah di SMP sebelahnya gitu. Yang kan Indonesia terlalu pada saat ketika terjadi. Jadi Bapak Ibu yang saya sampaikan sekali lagi mohon maaf atas ibu yang sebelumnya ini ya saya berikan ini karena dari Pak Habib menjelaskan bicara juga untuk materi atau mungkin perlu lihat dari kita atau khususnya tentang anak istimewa, mungkin nanti bisa dipaparkan oleh berbagai atau mungkin dibawa berupa link atau prestis kedua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
kepada pengatur acara yang memberikan waktu dan kesempatan kami. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP ya Pak, Kota Surabaya beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Surabaya beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ketua MKKS yang pada kesempatan ini beliau membawa jajarannya sebanyak 29 orang ya. Memang SMP negeri yang hadir hari ini ada 25 orang kepala sekolahnya, tambah ada 4 orang dari wakil kepala sekolah ya. Jadi jumlah total seluruhnya yang hadir di sini ada 31 orang, sama dengan Dinas Pendidikan ada 2 orang. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di aula yang sangat kita banggakan ini, aula yang berbahagia ini. Kita bisa dapat bersilaturahim bersama-sama dengan jajaran dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga sekolah SMP Negeri 36 Surabaya. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang atas beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin tidak terlalu banyak yang kita sampaikan karena intinya kita nanti akan melihat langsung apa-apa yang kita inginkan di sekolah ini. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak bahwa kami mendapatkan rujukan dari Dinas Provinsi yang membidangi anak ABK atau sekolah inklusif ya, yang melayani semua anak ya Pak ya. Jadi tidak ada batasan bahwa sekolah inklusif melayani semua anak, karena semua anak ada istimewa ya, semua anak istimewa. Nah, dari rujukan dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan kami diarahkan ke SMP Negeri 36 Surabaya. Ya. Rasanya tidak ada yang salah ya, tidak ada yang keliru. Apa yang kami saksikan dari kami datang ke sini ya, kami disambut dengan ramah tamah, kami disambut dengan suatu hal yang membanggakan kita bersama bahwa anak-anak istimewa kita ya bisa memberikan sesuatu yang sangat membanggakan kita semua. Ini yang sangat berkesan di hati kami Pak ya. Karena pengalaman kita, mungkin pengalaman Bapak juga, bahwa untuk melayani anak-anak istimewa ini ya, semuanya itu harus benar-benar tertanam dalam jiwa kita, harus benar-benar dirasakan, dan di sana akan mendatangkan suatu kebahagiaan ya. Dengan bangga kita, dengan bahagia sekali kita bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak kita yang bermanfaat. Jadi harapan kami Pak datang ke sini, kami akan menimba ilmu dan pengetahuan di sini, menimba pengalaman dan keterampilan Bapak dan Ibu di sini dalam hal membina anak-anak kita yang istimewa ini. Saya Pak pertama
Kalau sekali rapat Pak belum terkesan-kesan. Tapi kalau sudah beberapa kali, kita pasti akan tersentuh. Hati nurani kita akan tersentuh bahwa kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, tidak membedakan antara anak yang reguler dan anak yang istimewa ini. Ya. Jadi kadang Pak Dinas Pendidikan sendiri itu, kami di Kalimantan Selatan untuk anggaran sekolah inklusif ini masih minim. Karena memang perlu sering rapat, sering pertemuan kayaknya. Jadi kalau kita sudah sering pertemuan, sering rapat, sering berkoordinasi untuk pelayanan inklusif ini, ternyata itu nanti akan memberikan dampak yang sangat baik. Jadi saya dulu merasakan sekali bahwa kita benar-benar terbawa, kita benar-benar terharu, kita benar-benar ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita yang istimewa ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sampaikan kepada rekan-rekan, galilah di sini sesuatu yang apa yang ada di sini akan kita bawa nanti ke tempat kita di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Utara itu Pak jauh dari provinsi. Kalau naik mobil mungkin sampai 5 jam, 4 jam baru sampai. Jadi agak ke ujung dari kota provinsi. Ya, jadi mungkin perkembangan pendidikan kami juga masih perlu digenjot, perlu mencari pengetahuan kemana-mana. Ya, terutama sekali ke sini nanti kami ingin meminta arahan, sambutan untuk menambah wawasan kami untuk membina sekolah inklusif ini. Karena sekarang ini sekolahnya inklusif itu Pak. Ya semua sudah tidak ada perbedaan, semua harus melayani semua anak, ya semua harus kita layani dengan sekemampuan sekolah itu sendiri. Kami kira itu saja Pak, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang yang berkenan bisa menemani kami di sini, dan selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hal ini mungkin mengganggu kegiatan Bapak, mengganggu aktivitas sehari-hari di sekolah ini. Mohon maaf kami yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan bermanfaat untuk di masa-masa yang akan datang, terutama untuk kami dari Kalimantan Selatan Pak. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atas kedatangan kami di sini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjuti sebelum sambutan yang ketiga dari Dinas Kota Surabaya. Ini ada, kemudian saya silakan yaitu diwujud suatu contoh dan persaudaraan. Dan provinsi Kalimantan Selatan ini namanya Kepala SMP di Kalimantan Selatan. Terima kasih yang sebenarnya atas pembelajaran dan mata yang diberikan, semoga membawa manfaat bagi kami. Selamat pagi. Salam sejahtera semoga terlimpahkan kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Allah, hari ini kita bersemuka di SMP Negeri 36 Surabaya bersama Ketua
rombongannya, pimpinan rombongan Bapak Kabid Pembinaan SMP Haji Didi Kasuma Ahyani SPD MAB, dan Bapak Ketua MKKS Bu Pak Yusliansah SPD MPD, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri yang mengikuti kegiatan ini, dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tuan rumah Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Surabaya Bapak Soekarjo SPDMM, beserta seluruh jajaran Bapak Ibu guru dan staf yang menerima tamu dari Hulu Sungai Utara. Ya, masih ngapal kan? Kalimantan Selatan. Bapak Ibu, kita terima tamu kunjungan itu kayaknya hampir tiap hari. Jadi ini bisa jadi ada di Pemkot itu juga terima tamu, tapi tempatnya jadi nggak langsung ke sekolah. Jadi tergantung disposisi ini dari pimpinan, dari kalau secara ini secara prosedur, karena saking banyaknya kunjungan ke Surabaya itu Bapak Wali Kota kita ingin ada MOU antara Wali Kota yang mau bekerja sama, sehingga dengan adanya MOU antara Wali Kota, maka secara otomatis tidak hanya dinas pendidikan, semua OPD itu bisa nyambung antar kota ini. Jadi tidak hanya dinas pendidikan, dinas apapun, ya dinas apapun bisa langsung connect, langsung nyambung begitu, sehingga kita juga bisa saling belajar di situ. Jadi tergantung pada disposisi pimpinan, karena langsung diterima di sini, tapi kadang-kadang itu diterima di Siola, di gedung di pusat layanan layanan publik yang berada di mall di tengah kota, karena layanan istilahnya dulu satu atap, sehingga datang di tempat itu semua urusan selesai, mulai dari ngurus KTP, SIM, apa semuanya ada di situ, nyumpuk semua di situ. Jadi Bapak Ibu terkait dengan kunjungan-kunjungan ini, kapan hari bahkan saking penuhnya, dua bunker itu digabung dari satu. Ini nggak sosok aneh. Dari dua bunker itu digabung dari satu. Yang pertama Taipei ya, Jogja digabung sama Taipei Jadi tapi yang banyak itu yang dari Kalimantan, yang dari Jogja itu sedikit Pak, itu segini. Terus yang Kalimantan satu yang mana sih? Taipan. Itu buah ya Pak, badannya bagus, kayak hijau-hijau kayak begini juga. Banyak sasaran itu Pak, tapi beda banyak. Nah, itu karena jamnya sama Pak, digabung jadi katanya begini, yang Jogja ada dari kiri saya, ada di sini, yang Kalimantan ini ada di sini semua. Jadi dari pertanyaannya ini karena hampir bersamaan. Nah, terkait mungkin ini ya bisa ditampilkan ya Mas ya. Inklusi ya. Jadi perkenalkan juga ini kasih dari sekolah menengah itu ada kasih
kesiswaan. Ini Pak Heri Setiawan. Ini saya ngurusin banyak masalah-masalah kesiswaan. Lanjut Pak, lanjut sampai terus. Nah ini di Surabaya itu sekolah SMP negerinya 63, sedangkan swastanya hampir 300-an. Jadi kalau di jumlah negeri sama swasta SMP-nya itu hampir 330-an, hampir 330. Pusing Pak. Ya. Bisa dilihat itu belum MTS ya. MTS itu ada 53. Jadi kalau dihitung guru SMP MTS itu berapa? Hampir 10.000 Pak. Jadi Bapak Ibu terkait hal ini, maka mau nggak mau pengelolaannya harus smart ke digital. Ya. Kalau enggak susah Pak, ngurusi orang 1.000 ya, uang 1.000 ya. Jadi kebetulan ngomong tentang inklusi, dulu saya pernah seperti Pak Ardo, ini rekan saya Pak, seangkatan saya beliau. Jadi waktu kita diangkat jadi kepala sekolah, saya dulu kepala sekolah Pak, teman Pak Ardo juga. Pak Ardo SMP 49, saya SMP 47. Nah, itu juga ada inklusinya waktu itu, kebetulan ada inklusinya. Kalau 49 itu ada nggak? Nggak ada. Jadi belum nangani inklusi, saya sudah nangani inklusi Pak. Di 47 kakak ada, di 49 nggak ada waktu. Waktu itu ada upaya untuk ini ya, apa insentifnya ya, insentif yang diberikan khusus. Tapi karena ada tunjangan-tunjangan yang lain, maka setelah itu mungkin sudah ditiadakan. Nah, terus berkembang terus sampai saat ini itu sebenarnya secara data yang lama dulu inklusinya SMP itu sudah ada 25 sekolah negeri dan swasta yang menjalankan itu 7 sekolah. Tapi secara secara nyatanya di PPDB, secara faktornya itu PPDB terima Pak. Mau nggak mau terima, belum lagi di SD itu SD-nya itu bukan sekolah inklusi Pak, tetapi ada anak kebutuhan khususnya gitu. Nah, begitu lulus dia kan nggak daftar yang diplotkan ke sekolah yang sudah disiapkan untuk sejenis karena dianggap umum, ya sekolah umum, termasuk waktu itu saya waktu di SMP 6. Oh, jadi masalahnya banyak. Jadi saya waktu di SMP 47 inklusi, mutasi ke SMP 17 nggak inklusi Pak, terima. Tapi waktu saya terangkat SMP 30 PLT inklusi. Terus ke pindah ke SMP 6 nggak inklusi, SMP 3 nggak inklusi, SMP 1 enggak. Tapi kenyataannya di PPDB itu ada Pak kalau 15 saja. Ini, nah macamnya hampir 20-an. Tapi mereka yang merasa nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, ada yang menyatakan diri untuk mundur, pindah. 5 orang pindah, tapi yang 10 lebih itu bertahan. Ya sudah, mereka nggak ini. Nah, maka dengan adanya Permen Disbud Ristek yang terbaru nomor 48 2023 ini kan memberikan perintah ya, supaya sekolah formal itu memfasilitasi ya, menyiapkan kebutuhan dari ya ABK ini juga, sehingga mau nggak mau ya nanti semuanya jadi
inklusi semua. Ya kan? Nah, cuma nanti tinggal ini yang selama ini jadi masalah kita itu adalah tenaga yang mengajar IPK-nya. Ya, jadi terkait itu, nah ini kan nggak tahu kalau di tempat bapak ini kekurangan guru itu berapa? Nggak kurang? Berapa? Ya, yang bukan GPK aja di Surabaya ini hampir kurang 1.700-an, masih kurang. Jadi melebihi bebannya. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi ini yang kendala-kendala kita. Ada Permen nomor 48, tapi kalau tidak diikuti dengan turunkan GPK-nya, wah ini saya kira banyak masalah di sekolah. Ya. Nah, ini yang harus kita hadapi. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, belum lagi Bapak Ibu, kalau dulu itu ada mitra warga, siswa yang kategori keluarga miskin. Nah, sekarang Surabaya itu namanya diganti lagi bukan MDR ini. Kalau dulu dikatakan MDR itu masyarakat berpenghasilan rendah, sekarang diberi nama baru. Tiap tahun ganti-ganti biar hafalannya banyak, terus sebutannya sekarang diberi nama gamis, bukan baju, keluarga miskin. Ya, ini yang harus diselesaikan. Jadi kayak Pak Heri ini nyari bagaimana anak-anak nggak putus sekolah. Jadi barusan ini saja, barusan foto saya nggak sekolah ya. Yo nggak tahu itu. Jadi ada yang sampai terdata belum masuk sekolah. Jadi tugasnya RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat itu harus nyari anak-anak di lingkungannya ini siapa yang dulu sampai ke sekolah ini siapa ini ya. Data kemana? Katanya jadi data katanya nggak sinkron. Kalau dicek di sekolah SD ya bilangnya mondok, tapi ternyata nggak sekolah. Nah, itu ini yang harus segera diselesaikan. Jadi terkait ini ya ada banyak upaya yang terkait habis itu untuk seragamnya, untuk biaya-biaya yang lainnya. Lanjut. Ya ini perintahnya Pak Wali Kota kita bahwa anak-anak yang berpenghasilan rendah itu diberi bantuan seragam lengkap sampai sepatu dan tasnya dan seterusnya, sehingga itu yang kita lakukan sampai hari ini, termasuk yang baik negeri maupun swasta ya, yang sehingga mungkin ada yang tanya, datanya itu diperoleh dari data RW, RT RW sampai ke kelurahan, kecamatan, dan rekamnya ada di dinas sosial, dinsos. Sehingga sekolah ini hanya memantau, melaksanakan perintah dari data-data yang sudah disahkan itu. Bahkan tahun ini dipilah antara gamis dan pragamis. Soalnya begini, jadi kan kalau di Undang-Undang Dasar kita itu kan orang miskin itu diapakan oleh negara? Nah, dipelihara oleh negara. Loh, kalau kita itu melihara ayam tadinya 5, itu jadi berapa? Kalau sudah bertelur, ya kan? Nah, itu kan masalah dipelihara. Nah, maka ada pemilahan pragamis, gamis itu yang sudah miskin ya. Lah pra ini hampir mau miskin itu. Nah, maunya adalah ya
peragamis ini nggak jadi balik. Nah terus yang sudah miskin naik tingkat jadi rangis gitu loh. Nah ini harus bertumbuh Pak, benar. Jadi mereka yang kemarin datanya ada besok nggak ada, itu berarti sudah naik, posisinya naik. Nah kalau itu nggak seperti itu dipelihara yang tadi, ya nggak habis-habis Pak, terus gitu. Jadi kekuatan kita belum lagi yang menjadi isu sekarang ini inflasi. Saya kira semuanya ngikuti ini Pak, inflasi. Mungkin saya nggak tambahkan banyak lagi. Saya berikan di sini aja. Soalnya mikir ini ya pusing ya. Ya, jadi inflasi itu ternyata saya belajar dari teman-teman yang ada di luar. Indonesia aja ini ada kalau nggak salah 7 provinsi yang nggak mampu mengatasi pangannya sendiri. Dia harus beli dari luar, nggak memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, sedangkan kondisi dunia ini sudah berubah, nggak kayak dulu. Ke Thailand itu mau beli beras, mau beli apa, terus langsung dikirim, selesai. Sekarang nggak gitu Pak. Kondisi iklim cuaca yang berubah sewaktu-waktu, bencana alam, belum lagi ini akan ada perang. Ya, kalau ini terjadi akan ada perang. Oh saya nggak akan jual beras dulu. Ini tak simpen untuk dimakan sendiri. Bisa dibayarkan nggak? Maka meskipun Thailand itu sudah punya beras banyak, nggak akan dijual ke Indonesia semuanya, disimpan. Oh ini kalau terjadi maka bingung Pak. Perekonomian ini bingung. Maka inflasi itu ya harus ngitung sendiri kekuatannya. Nah itu yang menjadikan posisinya sulit saat ini, sehingga kondisi ini yang harus kita kuatkan untuk atasi masalah-masalah itu. Nah, semoga dengan kondisi kekurangan guru, siswa-siswa kita yang formal maupun yang non formal, termasuk yang ABK ini, saya pikir ini harus segera dituntaskan, segera diselesaikan. Sepertinya di pendidikan itu masalah nggak pernah habis ya. Jadi kita sendiri kalau nulis itu banyak aplikasi yang kita punya itu ngirim berita atau ngirim sesuatu menjadi kopinya di situ, dan itu harus kita jawab, nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Karena kalau lebih dari itu, Pak, ini bisa jadi WA-nya itu langsung ke Pak Wali Kota. Wah, kalau ke sana berarti ini kan dilewati semua ini. Jadi itu Bapak Ibu pokok nanti ada tanya jawab atau langsung seperti yang tadi disampaikan ke tempatnya teman-teman yang melaksanakan di inklusi ini. SMP 36 ini ini pelaksanaan inklusi yang sudah lama. Saya lihat dulu siapa ya? Putri. Iya. Putri Wahyuni ya. Jadi Putri Wahyuni itu awal itu terakhir beliau kan kepala sekolah SMP 6, terus saya gantikan beliau jadi pengawas. Nah, jadi Pak, mungkin di sini dulu yang lama itu 29, 36, terus mungkin ada baru-baru berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu saling kita kolaborasi. Motivasi kita di Surabaya itu kalau hebat sendiri itu biasa, tapi hebat bersama-sama itu yang luar biasa. Terima kasih.
Dan dari tim GPK SMP Negeri 36 Surabaya, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nani Umiani SPD. Kepada beliau dipersilakan. Yang terhormat Bapak Sukarjo SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Surabaya, serta Pak Heri Setiawan, mohon izin saya akan menyampaikan paparan. Kemudian yang terhormat Bapak Kabid Sekolah SMP dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua MKKS Hulu Sungai Utara, Bapak Yusri. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang termasuk dari MKKS dari Hulu Sungai Utara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sekilas dari kegiatan dari SMP Negeri 36 Surabaya, yaitu yang sebagai pendidikan inklusi. Jadi di SMP 36 ini kilas sejarah. Jadi SMP Negeri 36 itu telah menyelenggarakan pendidikan inklusi kurang lebih tahun 2011. Nah, dengan dasar penunjukan dari Dinas Kota Surabaya. Nah, sebelumnya hanya ada satu sekolah inklusi yang ada di Surabaya, yaitu SMP Negeri 29. Kalau kurang lebih tahun 2008-2009. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2011 itu ditambah 4 sekolah yang menjadi sekolah inklusi, di mana di sini termasuk SMP Negeri 36 Surabaya. Yang pada saat itu sebagai koordinatornya masih belum saya, dan saya menjabat sebagai koordinator inklusi mulai tahun 2017. Jadi itu. Nah, kemudian lanjut Mas. Di SMP Negeri 36 Surabaya ini sumber dayanya, maksudnya di sini ada 1 orang koordinator, yaitu saya sendiri. Kemudian kita mempunyai 3 orang guru pendidikan khusus atau yang biasa disebut sebagai GPK, yang latar belakangnya ada dari pendidikan luar biasa, ada 2 orang, dan yang 1 berasal dari psikologi. Nah, sebelumnya ini kita punya 7 dengan saya, tapi berhubung banyak teman-teman yang diterima di P3K sehingga harus pindah ke sekolah lain, sehingga kita sekarang hanya 3-4 orang dengan saya yang menangani tentang inklusi. Tapi di SMP Negeri 36 ini memang kami berempat yang menangani masalah inklusi, tetapi kita tidak sendirian. Semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 36 Surabaya itu saling mendukung, saling membantu, saling bekerja sama. Karena siswa inklusi itu bukan miliknya guru inklusi saja, bukan miliknya koordinator inklusi, tapi semua warga sekolah SMP Negeri 36 Surabaya ikut dalam menangani anak-anak inklusi ini. Nah, kemudian pada saat ini jumlah PDPK yang ada di SMP Negeri 36 itu ada kurang lebih 32 siswa. Ini alhamdulillah sudah sangat menurun. Karena apa? Karena sekarang di SMP Negeri 3 di Surabaya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu tidak hanya 5, tetapi sekarang ada 25 sekolah SMP negeri yang
siswa inklusi yang ada di Surabaya. Nah, kemudian untuk alur penerimaan PDBK untuk yang ada di Surabaya, biasanya kita menerima data anak-anak dari SD inklusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada kami, yaitu selaku MGPK. Nah, kami di Surabaya juga sudah mempunyai musyawarah guru pendidikan khusus yang menangani sebagai wadah kami sebagai guru-guru pendidikan khusus untuk bermusyawarah, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan siswa inklusi. Nah, kemudian dari MGPK, nah kebetulan saya juga membantu sebagai pengurus MGPK. Kemudian di sini dari data itu kita akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah inklusi yang ada di Surabaya. Jadi data siswa yang masuk ke MGPK kita distribusikan sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Dan tidak lupa kami juga karena tempat sekolah di SMP Surabaya inklusi di Surabaya itu tidak merata, jadi banyak yang sekolahnya itu bisa-bisa menerima siswa yang terlalu banyak. Nah, kalau ada siswa yang terlalu banyak seperti itu, maka kami akan mencoba mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan siswa, tentunya dengan kesepakatan dari orang tua peserta didik. Nah, kemudian setelah kita menerima siswa, jadi setelah diumumkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya siapa saja siswa kita yang akan sekolah di SMP Negeri 36 Surabaya, maka kami langsung melakukan asesmen. Nah, asesmen di sini meliputi ada akademik, kemudian ada non akademik, serta tidak lupa ada wawancara dengan orang tua. Karena wawancara dengan orang tua ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa PDBK ini ketika pada saat prenatal. Jadi dia akan mengalami apa ketika prenatal. Jadi perlu kami wawancara dengan orang tua siswa. Nah, dari hasil asesmen yang kita dapatkan, maka kita akan bisa mengelompokkan. Jadi kita kelompokkan siswa-siswa yang ada yang sudah kita terima tadi. Ada siswa-siswa yang bisa kita masukkan ke kelas. Bisa dilihat. Nah, di sini ada dokumen yang diperlukan selama untuk memperoleh atau pada saat pendaftaran. Jadi pada saat pendaftaran, jadi siswa atau PDBK sudah wajib mempunyai hasil tes IQ dari lembaga yang bisa dipercaya. Untuk itu kami di Surabaya ini biasanya bekerja sama dengan UNER, kemudian dengan Rumah Sakit Haji karena di sana ada tumbuh kembang anak, dan juga ada dengan Rumah Sakit Menur yang ada tumbuh kembang anak. Jadi itu. Kemudian juga ada profil siswa dan surat tanda lulus. Profil siswa ini sangat kita butuhkan supaya kita tahu profilnya siswa itu ketika di SD itu bagaimana. Ini sangat menentukan untuk pengelompokan kita. Jadi anak ini sekiranya sebagai bahan pertimbangan. Jadi setelah kita tadi mengasesmen hasilnya kok seperti ini, kemudian nanti kita juga mempertimbangkan dari profil siswa yang disertakan dari SD-nya. Nah, kemudian siswa kita akan dikelompokkan, ada yang belajar di kelas, yang istilahnya kami namakan adalah kelas full out. Kelas full out di sini anaknya mampu bersosialisasi dan dia belajar full di kelas, sehingga namanya full inklusi yang penuh. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang tidak bisa belajar di kelas, maka
Nah, di ruang sumber sendiri itu juga kita kelompokkan karena kita punya 3 DPK sehingga kita bisa mengelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuan belajar anak-anak. Jadi ada yang misalnya yang sangat rendah, kemudian medium, kemudian yang sangat tinggi. Nah, itu nanti yang supaya apa? Supaya membantu mempermudah memberikan pembelajaran ke anak-anak. Tetapi tidak semua, ada mapel-mapel tertentu, misalnya seperti olahraga. Nah, kalau olahraga, semua siswa walaupun dia belajar di ruang sumber, kami minta untuk melakukan olahraga bersama teman-temannya yang ada di reguler. Supaya apa? Supaya mereka bisa belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada yang dengan alasan, Bu, saya tidak bawa seragam, tetap di sana. Kamu harus belajar bersosialisasi dengan teman-temanmu yang ada di luar. Jadi biar mereka tidak merasa minder kalau misalnya dia berada bersama teman-teman yang lain. Nah, kemudian untuk di ruang sumber sendiri, selain belajar secara berkelompok tadi, dia juga harus belajar bersama. Misalnya dalam satu mata pelajaran misalnya agama, kemudian seni budaya, keterampilan, mereka akan belajar bersama di ruang sumber tadi. Nah, kemudian selain penerimaan siswa baru, nah karena seperti yang sudah disampaikan sama Pak Roni tadi, selain dari PDBK itu ada siswa yang mendaftar melalui jalur reguler, karena sekarang ini kan dulu ada mitra warga, kemudian sekarang adalah zonasi. Kalau zonasi itu kan tidak melihat nilai siswanya, jadi siswanya kemungkinan yang mengalami anak-anaknya termasuk anak-anak PDBK itu besar sekali, karena kita penerimaannya tidak dengan saringan nilai. Nah, untuk alih jalur itu biasanya bisa kita lakukan dengan catatan di sini ketika pada saat pembelajaran ada kurang lebih 50% dari guru yang mengajar di dalam kelasnya itu merasa kesulitan, merasa anak ini loh nggak bisa, anak ini ketinggalan pembelajaran. Nah, itu nanti akan disampaikan ke kita. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya pihak sekolah biasanya melalui BK itu akan memproses, bisa mengkomunikasikan dengan orang tua siswa yang mengalami kemampuan yang kurang tadi. Nah, dari proses itu kemudian kita sarankan untuk melakukan tes IQ, tentunya di lembaga yang kita rekomendasikan. Karena kalau yang lembaga yang biasa-biasa saja kemungkinan hasilnya kurang pas. Karena saya pernah mendapatkan hasilnya dari tempat tes IQ yang mungkin alatnya yang kurang sesuai. Anak ini mendapatkan nilai yang cukup bagus, termasuk anak normal. Nah, kemudian itu maka kami rekomendasikan untuk tempat yang kita rekomendasikan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kurikulum yang biasa kita gunakan. Sebenarnya kurikulumnya banyak sekali, tapi yang pernah kita lakukan ada kurikulum duplikasi, kurikulum modifikasi, kurikulum substitusi, dan kurikulum komisi. Itu yang biasa. Untuk duplikasi itu biasanya untuk anak-anak yang belajar di kelas. Kalau untuk yang di ruang sumber itu ada modifikasi, ada komisi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh proses pembelajaran yang berada di ruang sumber. Jadi mereka secara berkelompok melakukan kegiatan pembelajaran. Ada bermacam-macam kegiatan di sini. Nah, kemudian ini mereka juga praktek untuk membuat gunung meletus. Bagaimana prosesnya gunung meletus.
Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan, hanya sedikit mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada kekurangan dan ada kata salah saya yang baik saya sengaja maupun yang tidak melakukan kesalahan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kegiatan hari ini di awal kita dengan berdoa. Mudah-mudahan yang kita kerjakan semua, kita lalui bersama, membawa kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan anak didik kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami, segala dosa kami yang menginginkan, segala dosa kami kami, orang tua kami, siswa-siswa kami, dan semua keluarga dari kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini hadir saudara kami dari Kabupaten Sungai Utara. Berilah mereka kekuatan iman, diberikan keselamatan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berikanlah beliau semua keselamatan, menyebarkan sampai kepada pulang nanti. Allahumma barik lana fi amwalina, barik lana fi rizqina, wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah keberkahan kepada sekolah kami, kota kami, anak didik kami, semua yang terlibat dalam pendidikan dari kami semua. Berikanlah kebaikan, tunjukkanlah yang benar itu benar, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dengan hidayah-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada permintaan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita bertanya di mana? Yang jawab kita.
Nah, kalau ditaruh di piring, piringnya pecah itu. Gitu, Pak. Berarti ya marga. Kalau di sini beda-beda kan. Ini Dari dinas kamu nih. Dari dinas. yang kita punya. Tentunya dari MKS SMP Kabupaten Bandung Pengelola Pendidikan Saudara ke Dinas Kita Surabaya dari SMP Tingkat Surabaya kami selalu upacara sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran dan kunjungannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami sampaikan kepada Adana, Mas Dana. Makasih. Saya ikut sampai Sinola. Sampai ke Kalimantan nih Bapak. Boleh ya. Jangan mau Bu, banyak nyamuk. Banyak hutan, banyak nyamuk.